Kamis, 22 Agustus 2024. Judul, Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bacalah Markus 10 ayat 46-52. Bagaimanakah Bartimeus bereaksi ketika Yesus lewat? Hingga pada titik ini dalam Injil Markus, dengan sedikit pengecualian, Yesus memberitahu orang-orang untuk tetap diam mengenai mukjizatnya dan tentang siapa Dia. Dalam kisah ini, sementara dia sedang meninggalkan Yerikho, seorang lelaki buta yang mengemis di pinggir jalan, setelah mendengar bahwa ada Yesus dari Nazaret, mulai berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Markus 10 ayat 47. Sesuai dengan motif pewahyuan, kerahasiaan dalam Injil ini, masa mengambil peran sebagai mereka yang menyerukan agar berdiam karena upaya mereka untuk membungkamkan pengemis yang berisik tersebut tidak berhasil. Namun Bartimeus tidak terpengaruh dan berteriak lebih keras lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Markus 10 ayat 48. Seruannya merupakan sebuah pengakuan iman kepada Yesus sebagai Mesias dan sebuah keyakinan bahwa Dia sanggup menyembuhkannya. Gelar, Anak Daud. Pada zaman Yesus mempunyai dua konsep sehubungan dengan hal itu, pemulihan seorang raja ke tahta Israel, bandingkan dengan Yesaya pasal 11, Yeremia 23 ayat 5 dan 6, Yeremia 33 ayat 15, Yehezkiel 34 ayat 23-24, Yehezkiel 37 ayat 24, Mika 5 ayat 2-4, Zakaria 3 ayat 8, Zakaria 6 ayat 12, dan bahwa orang ini akan menjadi seorang penyembuh dan pengusir setan. Yesus berhenti dan menyuruh mereka memanggil orang buta itu. Segera orang buta itu menanggalkan jubahnya sementara dia datang kepada Yesus. Orang-orang buta pada zaman Yesus berada pada lapisan masyarakat paling bawah, sama halnya dengan para janda dan anak yatim piatu. Mereka adalah individu yang berada di bawah tingkat penghidupan dan berada dalam bahaya nyata. Jubah itu boleh jadi adalah perlindungan pria itu. Menanggalkan jubahnya berarti dia beriman bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Yesus tidak mengecewakannya. Sungguh, siapapun yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan, dalam kitab-kitab Injil selalu menerimanya. Yesus menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang dia tanyakan kepada Yakobus dan Yohanes dalam Markus 10 ayat 36, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Markus 10 ayat 51. Tanpa ragu, orang buta itu meminta agar dapat melihat, dan Yesus segera memulihkannya. Orang buta itu pun mengikuti dia di jalan. Kisah ini merupakan penutup dari bagian pemuridan dalam Markus, menjadi sebuah pembatas untuk kisah lainnya mengenai penyembuhan orang buta dalam Markus 8 ayat 22-26. Kedua kisah tersebut mengilustrasikan bagaimana pemuridan adalah tentang melihat dunia dengan mata baru. Terkadang tidak jelas pada awalnya tetapi selalu mengikuti Yesus dalam cara dia memimpin. Dalam cara-cara apakah Anda pernah berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku"? Apakah yang terjadi, dan apakah yang Anda pelajari dari pengalaman ini?